20.000 tahun yang lalu, sekelompok orang terlihat sedang berburu bison. Karena merasa terancam dan panik, para bison lari dan saling berhimpitan. Sampai akhirnya banyak bison yang terdorong jatuh ke jurang. Namun salah satu bison melakukan perlawanan dan menyerang seorang pemburu. Kepala suku yang melihat kejadian itu langsung melemparkan tombaknya dan tepat mengenai bison tersebut. Akan tetapi, bison tersebut tetap melaju dan menyeret orang itu ke pinggir tebing dan melemparnya. Kemudian film menampilkan kejadian beberapa hari sebelum perburuan itu. Terlihat Tao, sang kepala suku, sedang mempersiapkan dan menyeleksi beberapa pemuda untuk ikut berburu. Mereka memberi pelatihan untuk membuat senjata dari batu yang dipahat. Namun dari sekian pemuda, hanya 2 orang yang berhasil lolos. Keda yang merupakan anak dari Tao adalah salah satu dari pemuda tersebut. Mereka yang lolos kemudian dipukuli sebagai bentuk penguatan fisik dan mental. Pada malam harinya mereka mengadakan ritual bersama sebelum berburu besok. Dan pada pagi harinya terlihat pasukan yang akan berburu sedang berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Terlihat Ibu Keda sangat khawatir karena anaknya akan ikut perburuan di alam liar untuk pertama kali. Setelah berpamitan, perjalanan itu pun dimulai. Seharian berjalan, malam pun tiba, dan mereka semua beristirahat. Tao menyuruh Keda untuk mencoba menyalakan api dengan cara menggesekkan ranting kayu, namun ia tidak berhasil melakukannya. Tao mengatakan pada anaknya bahwa ia tak boleh menyerah dan harus bisa menguasai teknik-teknik untuk bertahan hidup di alam liar. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, terlihat suku lain yang sedang dalam perjalanan. Suasana tegang sempat terjadi, namun ternyata Tao dan kepala suku itu saling mengenal. Akhirnya, kedua suku itu memutuskan untuk berburu bersama. Tao juga memperkenalkan Keda kepada temannya itu. Saat mereka menemukan babi hutan, Tao menyuruh Keda untuk membunuhnya. Namun sepertinya Keda kasihan dengan babi hutan itu dan tak sanggup melakukannya. Melihat itu, Tao sangat kecewa. Ia mengatakan bahwa hidup hanya untuk orang yang kuat, dan ia pun segera membunuh babi hutan itu untuk dimakan bersama. Saat hari sudah gelap, mereka beristirahat dan menyantap hasil buruan mereka. Kemudian Tao merasakan adanya bahaya yang mendekat dan membuat mereka semua waspada. Tiba-tiba sesosok makhluk yang mereka curigai sebagai Cybertooth menyerang salah satu dari mereka. Semua orang di sana kaget, terutama Keda yang baru pertama kali ikut berburu. Pagi harinya mereka melakukan ritual atas meninggalnya salah satu anggota kelompok. Dan setelah itu mereka pun kembali melakukan perjalanan. Setelah hari gelap, mereka beristirahat di sebuah goa. Terlihat Tao sedang memberitahu Keda bahwa di bukit sana ada sekumpulan serigala. Pemimpin serigala itu bernama Alpa yang terus menjaga kawanannya. Ia bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kelompoknya. Posisi pemimpin itu tidak didapat secara gratis, namun dengan perjuangan dan keberanian. Tao juga mengajarkan Keda bagaimana mencari arah pulang dengan melihat rasi bintang. Hari ini, Tao menemukan kotoran bison. Mereka pun bersemangat mengetahui targetnya sudah dekat. Mereka mulai mengoleskan lumpur di wajah dan senjatanya dan memulai perburuan mereka seperti adegan di awal film. Keda yang diserang dan dilempar oleh bison itu ternyata masih bisa meraih pegangan di bebatuan. Namun dirinya sudah tak kuat lagi, kemudian pegangannya pun terlepas. Keda mendarat di sebuah batu di dinding tebing dan dia tak bergerak sama sekali. Melihat kejadian itu, Tao menangis terseduh-seduh sampai malam. Ia terus memanggil-manggil Keda
berharap bahwa anaknya itu masih hidup. Setelah sekian lama, temannya pun berkata bahwa sudah waktunya mereka pulang. Dan pada pagi harinya, dengan berat hati, Tao memimpin upacara pemakaman anaknya. Dengan penuh kesedihan, Tao pulang bersama kawanannya dengan membawa hasil perburuannya. Sementara itu, seekor burung pemakan bangkai mendekati Keda, mematuknya dan ternyata Keda masih hidup. Setelah tersadar dari pingsannya, Keda terus memanggil ayahnya. Dengan kondisi yang masih lemah, ia berusaha untuk turun ke bawah tebing. Namun sayang, ia tak lagi menemukan pegangan dan Keda harus bergelantungan dengan sisa-sisa tenaganya. Tak lama, langit mulai mendung, kemudian turun hujan dengan sangat deras. Hujan itu menyebabkan lembah yang ada di bawahnya berubah menjadi sungai dengan arus yang sangat deras. Pegangan Keda yang licin dan tenaga yang melemah membuat Keda nekat untuk terjun ke bawah. Ia pun terjatuh dan terbawa arus. Entah berapa lama ia hanyut terbawa arus, akhirnya Keda tersadar dari pingsannya. Ia pun mulai mencoba mengobati kakinya yang patah. Ketika rasa sakit di kakinya sudah berkurang, Keda mulai berjalan menuju ke tempat mereka berburu kemarin. Namun di sana, Keda hanya mendapati tumpukan batu dan ia pun menyadari bahwa ayahnya dan semua sukunya telah menganggap dirinya mati. Keda mulai merasa lapar, namun ia tak menemukan sesuatu yang bisa dimakan kecuali cacing tanah. Di perjalanan ia dihadang oleh sekawanan serigala. Keda pun berlari dan dengan cepat ia memanjat ke sebuah pohon. Namun seekor serigala sempat menggigit kakinya. Keda melawan dengan menusuk serigala itu, sehingga ia berhasil lolos dari serangan para serigala tersebut. Keda yang ketakutan terus berada di atas pohon sampai pagi. Setelah beberapa lama, Keda memberanikan diri untuk turun dan akan membunuh serigala itu. Namun ia merasa iba dengan serigala tersebut. Keda pun memutuskan untuk membawa serigala itu bersamanya dan mengikat mulut serigala agar tidak menggigitnya. Pada saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu di malam hari, dia didatangi sekelompok hyena. Hal itu membuat Keda harus pergi dan mencari tempat yang lebih aman. Keda akhirnya memilih untuk beristirahat di sebuah goa. Ia berusaha menyalakan api dengan ranting yang digeseknya, namun usahanya tak juga berhasil. Keesokan harinya saat Keda memeriksa luka di kakinya, ternyata serigala sudah berhasil membuka ikatan di mulutnya. Meskipun ia ragu, namun Keda merasa iba. Ia pun kemudian memberikan minuman kepada serigala. Walaupun dia masih sangat agresif, Keda juga memberikan makanan yang berupa cacing pada serigala. Beberapa saat kemudian, Keda berhasil mendapatkan seekor kelinci. Keda mengatakan pada serigala, dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Ia pun tak memberikan makanan itu pada serigala. Namun lama-kelamaan Keda akhirnya kasihan dan kemudian memberi daging untuk serigala itu. Keda kemudian teringat dengan pelajaran dari ayahnya untuk mengetahui arah dengan membaca rasi bintang. Keda teringat dengan keluarganya dan begitu juga sang serigala. Musim salju sepertinya akan segera tiba. Keda pun semakin mempercepat perjalanan pulangnya. Ia pun mengucapkan kata perpisahan kepada serigala itu. Akan tetapi dia tak mau pergi, justru serigala itu terus mengikuti Keda. Berkali-kali Keda mencoba mengusirnya, namun tak berhasil. Dan akhirnya, Keda pun membiarkan serigala itu menemaninya pulang. Ketika serigala melihat babi hutan, ia langsung mengejarnya, dan mereka pun mulai berburu bersama. Mereka berdua semakin akrab. Keda memanggil serigala itu dengan nama Alpa. Keesokan harinya, mereka kembali berburu bersama, dan Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk mereka makan. Saat ini,
Alpa sudah tidak agresif lagi dengan Keda. Hal ini terlihat saat Keda sedang tidur. Alpa diam-diam mendekati Keda dan tidur di sampingnya. Hari-hari pun berlalu dan mereka semakin terlihat akrab. Hal yang dikhawatirkan Keda pun datang, yakni musim dingin. Keduanya masih tetap berburu walaupun harus bergumul dengan dinginnya salju. Pada suatu malam, Alpa bertemu dengan kawanannya. Ia pun mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu agar tidak menyerang Keda. Dengan berat hati, Keda menyuruh Alpa untuk kembali ikut bergabung dengan kelompoknya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya seorang diri. Keda merasa kesepian dan beberapa kali ia sempat bermimpi bertemu dengan ibunya. Hari itu cuaca kurang bersahabat dengan datangnya badai salju. Keda terus mencoba berjalan dalam dinginnya salju. Di kejauhan, ia melihat Alpa dan kawanannya sedang berburu. Ia kemudian berlari ke arah Alpa. Tiba-tiba Keda terperosok ke sungai di bawah es yang dipijaknya. Alpa yang mengetahui hal itu langsung mencoba menolongnya. Beruntung, akhirnya Keda masih bisa selamat. Setelah kejadian itu, Alpa sepertinya tak ingin lagi meninggalkan Keda. Keda sangat kedinginan. Ia berusaha untuk menyalakan api. Setelah sekian lama, akhirnya api pun menyala. Setelah kondisinya mulai pulih, Keda melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh Alpa. Di kejauhan, Keda melihat ada seseorang di samping tenda. Dengan semangat, Keda mendekatinya. Namun setelah sampai, ternyata orang itu telah meninggal. Keda pun masuk ke dalam tendanya dan mulai mencari sesuatu yang bisa dimakan. Akan tetapi, ia tidak menemukan apapun. Dengan rasa lelah dan lapar, Keda kemudian mengambil panah dan kembali melanjutkan perjalanan. Badai salju kembali datang yang membuat perjalanan semakin berat. Di perjalanan, sekelompok hyena muncul dan mengejar mereka. Keda dan Alpa berhasil bersembunyi di dalam goa. Dan lagi-lagi, mereka belum juga aman dari kerasnya kehidupan liar. Di dalam goa, mereka bertemu dengan seekor saber-tooth. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa langsung melawannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan Keda berhasil membunuh saber-tooth itu. Namun akibat kejadian itu, Alpa mengalami luka yang cukup parah. Keda sangat berterima kasih pada Alpa karena berani mempertaruhkan nyawanya demi Keda. Ia sudah menganggap Alpa sebagai saudara dan bagian dari hidupnya. Setelah beristirahat sebentar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah lama berjalan, Keda menemukan tumpukan batu yang artinya dia semakin dekat dengan perkampungan sukunya. Namun kondisi Keda semakin memburuk dan ia pun sampai muntah darah. Tapi ia tetap bertekad melanjutkan perjalanan. Kemudian giliran Alpa terjatuh karena kelelahan. Keda tak ingin kehilangan sahabatnya itu. Ia memohon kepadanya untuk tetap bertahan dan ia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya. Dengan kesadaran yang semakin berkurang, Keda sempat bermimpi melihat orang tuanya. Hal itu membuat Keda kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menggendong Alpa, Keda sempoyongan melewati badai salju. Akhirnya Keda berhasil kembali ke perkampungan sukunya. Menyadari itu, para anggota suku pun banyak yang tidak percaya. Sementara itu, Tao menangis sambil memeluk Keda dengan rasa senang dan bangga karena ia memiliki putra yang sangat hebat. Keda dan Alpa lalu dibawa ke dalam tenda untuk dirawat. Dan pada saat sang tabib memeriksa Alpa, ternyata mereka sadar kalau si Alpa ini perempuan dan sedang hamil. Tak lama kemudian, Alpa berhasil melahirkan beberapa anaknya. Kondisi bayi Alpa dalam keadaan sehat dan semua anggota suku menyambut mereka sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa tahun telah berlalu dan anak-anak serigala itu sudah tumbuh dewasa.
mereka pun telah siap untuk berburu bersama anggota suku lainnya. Dan film pun selesai.